Shalom. Shalom. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, ibadah ulang tahun ke-74 dari sahabat terkasih kami, Rupana Ginting. Saya selalu panggil kakakku karena dia 1 tahun lebih tua dari saya. Sebenarnya kami satu kelas. Jadi ketahuan. Jadi marilah kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepada Engkau Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang memberi kami kehidupan, Tuhan yang telah membangkitkan kami dari kematian rohani. Sebagaimana Kristus telah bangkit dari kematian dan hidup, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, untuk datang ke dunia untuk melakukan peradilan atas semua manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan agar kiranya meskipun kumpulan kami ini kecil, kiranya Roh Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, sehingga setiap kami dapat beroleh pencerahan melalui firman-Mu. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bicara tentang doa perlindungan di masa tua, ya. Jadi ini saya ambil dari Mazmur 71. Ya, sebagian dari kalian, terutama anak dan cucu mana tadi udah nggak ada ya, mantu ya, mungkin belum merasakan ini. Tapi kami yang sudah menginjak kepala 6 dan kepala 7, ya, kami hampir setiap hari berketar-ketir. Masih adakah gerangan hari esok? Jadi ini kisah tentang Mazmur 71 ini mungkin kita bisa baca, ya. Kita baca bersama dulu ya. Mungkin sahabat Rupana yang baca ayat 1, terus nanti gantian di ayat 2. Orang selamat lah ya, baca ya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, terus sampai ayat 18, 19, ya 18 lah. Sampai 24 sebenarnya, tapi oke lah, sampai 18 saja. Silakan. Mazmur 71. Dari Rupana dulu, bisa baca? Bisa. Mazmur 71. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, 4. Ya Allahku luputkanlah. ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku Allahku, segeralah menolong aku. Kembali. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan
kau celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ayat 16. 17. 17. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Terakhir. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita mendengar ayat ini, ya saya pribadi, saya tadi di awal-awal itu ya rada berdiri juga bulu kuduk saya dengarinya, ya menggambarkan refleksi betapa tidak berdayanya kita ketika kita memasuki usia lanjut. Kemarin dulu saya lagi jogging di GBK, karena biasanya saya tiap pagi jogging 6-7 km. Waktu saya jogging, tiba-tiba sahabat kami Neti Gultom yang juga baru saja berulang tahun bertelepon kan. Dia di dalam berbicara itu ya terisak-isak. Ya, terisak-isak. Saya nggak melihat rupanya hari ini terisak-isak, agak lain warnanya. Ya, mungkin berbeda. Jadi kira-kira memang waktu kita membaca nat ini, ya, isi hati kita itu mungkin berbeda geloranya, ya. Tergantung masing-masing kita, mungkin ada yang lebih terhanyut oleh ayat 1, ada yang oleh ayat 2, ayat 3, macam-macam, ya. Tapi yang kemarin yang saya lihat itu, sahabat saya itu, dia terisak, ya. Dia sangat terharu bahwa masih bisa berkontak, karena dia kawan saya juga lagi di SMA waktu kami melakukan sekolah CD, ya. Jadi kami dari CD sama, dari ini sama, ya. Dan dia menceritakan dengan singkat segala macam kesusahan dari dirinya sendiri, ya. Jadi kalau saya baca di sini, ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu satu hal. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Selingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadi apa jeritan itu ya memang ini jeritan orang-orang umur 70-an tuh. Kalian belum ngalamin, kalian masih kuat. Kita bilang, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah batuku dan pertahananku. Itu cerita dia, ya. Saya di sini juga sebenarnya mengalami banyak misteri kehidupan. Salah satu misteri kehidupan saya sekarang ini adalah, ini semacam testimoni lah ini, ya, Amang Minang, ya. Tidak ada maksud yang lain, hanya ingin memperkaya iman. Karena kenapa? Memang disebutkan di sini, kalau kita baca intinya Mazmur 71 ini adalah orang makin tua itu fisiknya semakin lemah. Fisiknya semakin lemah. Tetapi ya, di sini sampai dibilang ayat 9, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Kita akan habis. Di sini di ayat 15 dia bilang, ya, ayat 14, aku senantiasa mau berharap dan menambahkan puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasukkan hanya keadilanmu saja.
Jadi di sini juga disebutkan, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Kita sekolah minggu dulu ya, dengan anak. Dan sampai sekarang, aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Jadi ada perintah kepada kita di hari tua kita untuk kita memberitakan firman Tuhan kepada angkatan yang lebih muda di belakang kita. Keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Pertanyaan kepada kita, kenapa orang tua yang rewot, yang sudah uzur, yang sudah fisiknya lemah itu dibilang di sini akan memberitakan kuasa? Kalau saya lihat kan, usia pendeta kan segar, ya kan? Muda. Tapi khusus di Mazmur ini yang diminta itu, orang yang menyampaikan kepada generasi mendatang itu, menyampaikan firman Tuhan itu adalah orang-orang tua ini. Sekarang bertanya kita, apa bedanya orang tua dengan orang yang muda? Cuma satu bedanya. Orang yang tua lebih banyak pengalamannya. Dia sudah mengalami. Kalau orang muda kan mungkin masih berpengharapan, bercita-cita, nanti mau begini, nanti mau begitu. Kalau orang tua sudah hampir melampaui semua tantangan-tantangan itu. Sehingga ini akan sangat efektif, akan sangat baik apabila bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Karena di dalam Alkitab itu berulang kali Tuhan itu kalau berfirman itu bilang, ingatlah, ingatlah. Kepada hamba-hamba Tuhan itu diceritakan, ingatlah aku yang membawa kakek moyangmu dulu dari Mesir menyeberang. Tuhan itu bilang gitu, ingatlah. Banyak kali ayat-ayat itu semuanya ingatlah, ingatlah. Yang bisa bilang ingatlah itu adalah kepada orang yang sudah pernah mengalami. Orang yang sudah berusia 60 atau 70 seperti kita. Jadi ini yang diantarkan kepada kita. Kita meskipun fisik kita lemah, meskipun kita mungkin akan mengalami makin banyak kekurangannya, income kurang, makan juga mungkin selera makan udah kurang, mau jalan-jalan mungkin mana sama kita ini masih jalan-jalan dikit lagi mungkin, kita nggak tahu ujung limitnya nih di mana ya, apa di 70, 75 udah mulai susah. Tapi demikian ini disebutkan di sini ya. Jadi untuk itu firman ini sangat bagus bagi kita, karena kita sebentar lagi juga akan menghadapi Christmas, Natal. Kami di kumpulan kami juga akan melakukan acara Natal. Nah, Natal itu apa itu Natal? Natal itu sebenarnya bukan sekedar bahwa ada anak bayi lahir di Bethlehem. Apa yang paling penting daripada Natal itu? Salah satu yang paling penting itu adalah yang disebutkan oleh si Yohanes, yaitu adalah Allah inkarnasi datang ke dunia. Dalam Yohanes itu kan disebutkan itu. Apa dia dibilang itu? Pada mulanya adalah firman, ya kan? Disebutkan di situ. Nah, jadi firman itu bersama-sama dengan Allah, ya kan? Dan terakhir baru dibilang bahwa firman itu adalah Allah. Dan yang berikutnya dia bilang, kemudian firman itu menjadi daging, menjadi manusia, become flesh. Nah, ini adalah suatu misteri yang terbesar di mana Allah sendiri menjadi manusia. Bukan dia kehilangan Allahnya, tapi ditambahkan manusianya ada. Dia tetap Allah, tapi
tapi dia mengambil wujud, dan dia bukan mengambil wujud raja, tapi dia sebagai orang yang ya nobody gitu, malah lahirnya di kandang domba. Ya. Jadi dari mulai lahir Kristus itu sudah membuat keajaiban. Keajaiban itu apa? Sampai dia mau mati juga dia keajaiban. Keajaiban itu apa? Keajaiban itu bangkit kembali dari antara orang mati, ya kan? Tidak kalah ajaibnya adalah waktu dia lahir. Yaitu apa? Dia lahir dari seorang anak darah, seorang perawan. Lebih banyak orang katanya di statistik ini, lebih mudah orang menerima bahwa Yesus itu bangkit kembali dari antara orang mati daripada kita bilang ada orang lahir dari ya kandungan seorang perawan. Susah bagi orang menerima itu. Tapi itulah yang terjadi. Jadi dari sejak awal Tuhan Yesus itu datang telah terjadi keajaiban. Sampai terakhir kali juga dia di dalam anunya keajaiban. Di dalam perjalanan hidupnya dia dikuatkan oleh Tuhan, dan dia itu sendiri adalah Tuhan. Itu adalah kehidupan. Dan inilah sebenarnya sukacita kita. Karena Tuhan itu sendiri inkarnasi datang ke dunia ini. Jadi saya pribadi ya mengalami yang namanya Mazmur 71 ini. Tuhan kasih saya bersama kawan-kawan saya suatu apalah dibilangnya pengwahyuan mungkin, tapi bukan pengwahyuan sekuler ya, teknologi ya. Kami di dalamnya sendiri mengalami ya terus menerus, karena ini teknologi baru, setiap saat terjadi penyempurnaan. Mengalami juga masalah-masalah teknis yang nggak ada yang simple. Ini adalah salah satu situasi di tempat kami. Ini ada makanya rada keriting juga muka sekarang. Tapi ini bagi saya ayat 71 itu kenanya ke sini. Jadi tiap orang kita lain-lain. Saya pun nggak ngerti kenapa Tuhan di usia saya yang udah tua ini tak tahu bawa kita ke situ. Satu. Yang kedua yang saya saksikan itu kawan-kawan saya di dalam grup itu ya, bukan kawan dari kecil dari SMA tuh lagi kerja lagi saya profesional lagi tapi adalah ketemunya sesudah tua, sesudah pensiun gitu. Jadi saya nggak percaya bahwa itu karena kehebatan saya, no way. Jadi saya melihat so many mystery gitu, why me, why now gitu. Di tengah-tengah aku baru usia kemarin 73 tahun. Jadi ketakutan saya membaca ayat ini sama di dalam konteks yang berbeda gitu. Bisakah kami? Jadi sebenarnya kita yang di dunia ini kalau kita lihat ya, kita kan nancap di sini, putar, kita nggak ngerasa kan? Ngerasa nggak 40.000 kilometer per hari? Nggak ngerasa kan? Putar lagi. Kira-kira kita itu 220 kilometer per detik. Kalau diukur itu dengan ya. Iya, karena berputar di bumi. Bumi berputar di matahari. Terus solar system kita berputar lagi di galaksi ini, ya kan? Jadi dari astronomi itu dihitung kecepatan kita berputar 220 km per detik. 220 itu kemana lah itu ya? Ke Cirebon kali ya? Jakarta Cirebon 1 detik. Kita nggak ngerasa, kita di sini. Nah pertanyaan, kalau kita berputar sedemikian, katakan di sini, ini kan di atas kita kan ada oksigen atau apa di situ ya. Karena beberapa detik kemudian kita sebenarnya nggak di situ, dia kan bergerak ini, ya kan? Dia kan nggak ikut, kita kan nancap di bumi ya kan. Tapi yang di atas kita ini kan dia nggak sama, nggak ikutin kita gitu. Jadi bagaimana yang diam ini membuat kita jadi kita terpolusi. Udah paham nggak? Nah, kan yang oksigen apa ini kan keluar nih, dia nggak ngikat kita kan? Padahal kita berputar dengan 220 km per detik. Nah sebenarnya dari situ, cuman mereka nggak mau bicara galaksi, nggak mau bicara bintang atau karena sebenarnya dia bicaranya bumi, bicara Parit, bicaranya Jawa Tengah, Aceh. Karena sebenarnya di luar Aceh ini banyak lagi ada galaksi yang lebih sana, ya kan, ciptaan Tuhan, ya kan.
Jadi intinya ginilah, hati-hati tentang, ya bukan kita bilang kita nggak mau memperbaiki lingkungan kita, tetapi bahwa lingkungan itu ingin kita pertahankan sampai kita akhirnya nggak percaya sama Tuhan. Nah, itu kita nggak bisa. Oke, jadi sekali lagi di sini di firman Tuhan ini kita diingatkan ya bahwa kita sebagai orang tua jangan merasa kecil diri, jangan merasa sudah tidak ada peranannya lagi. Tuhan ingin, ini banyak kali ini di saya petik ya di kitab Wahyu 3:3, ingatlah. Jadi selalu bilang ingatlah itu ya udah pernah terjadi. Misalnya Wahyu 3:3, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, ya kan? Jadi kita disuruh ingat, ini disuruh ingat lagi, ya. Kitab Ulangan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini cerita keluar dari Mesir ini, ya kan? Selalu Tuhan itu bilang ingatlah, hanya orang tua yang bisa melakukan ini. Dan Tuhan ingin orang yang sudah mengalami ini menyampaikannya kepada generasi berikut. Saya kira demikian saja. Amin.